Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan lanjutkan praktek 3 Daskom ya. Hari ini kita akan masuk materi tentang trend line. Ini coba lihat ini garis merah ini, trend line atau pencocokan kurva ini, curve fit ini pencocokan kurva. Jadi intinya praktikum ini adalah kebalikan dari praktikum yang kedua. Kalau praktikum yang kedua kita sudah punya persamaan, tapi ingin diketahui titiknya, ya, ingin diketahui sebaran titiknya, sehingga dari persamaan itu kita buat kolom X dan Y, kemudian kita isi nilai-nilainya, baru kemudian kita buat grafik fungsi, gitu ya. Nah, itu di praktikum 2. Nah, grafik fungsinya itu bisa berupa fungsi linier, seperti ini rumusnya, fungsi logaritmik, ada ln-nya seperti ini, kemudian ada fungsi polinomial, B, C1, X kuadrat, ya, pokoknya pangkat tinggi lah, mulai dari pangkat 2, 3, dan seterusnya sampai 6. Kalau di Excel dia bisanya sampai pangkat 6. Kemudian ada power, ya, ini perpangkatan sembarang perpangkatan nih, perpangkatan pokoknya sembarang lah. Kemudian ada fungsi eksponensial. Tandanya fungsi eksponensial itu ada E, ada Y sama dengan fungsi dari eksponen, terus ada X-nya di atas E gitu. Ya. Nah, untuk studi kasus atau yang akan Anda isi di lembar kerja, ini adalah pertama trend line. Trend line ini kita ambil data dari jumlah penduduk. Ada 3 negara di sini yaitu Moldova, India, dan Indonesia. Data penduduk dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2019. Nah, nanti di sini yang harus diselesaikan adalah bagaimana tren pertumbuhan penduduk 10 tahun mendatang di negara Moldova, India, dan Indonesia. Misalkan kecenderungannya adalah atau trennya adalah meningkat atau menurun dengan estimasi jumlah penduduk di akhir 10 tahun mendatang ini. Tadi kalau ini 2019 berarti 2029 adalah jumlah sekian ya. Nanti kita akan demokan. Kemudian setelah selesai trend line nanti kita akan masuk ke pencocokan kurva. Pencocokan kurva itu biasanya kita melihat bagaimana perubahan satu variabel terhadap variabel yang lainnya. Misalkan seperti ini adalah data spesifikasi dari merek-merek mobil. Ini WT adalah berat mobil, kemudian ini banyaknya silinder atau ruang pistonnya, kemudian berapa cc, kemudian berapa horsepower atau tenaganya, kemudian berapa konsumsi bahan bakarnya dalam kilometer per liter. Misalkan di sini Datsun, Datsun 710 beratnya 2,3 ton, ada 4 piston atau 4 silinder, kemudian cc-nya 1700-an, kemudian horsepower-nya 93 tenaga kuda, kemudian konsumsi bensinnya atau mungkin solar adalah 9 liter, 1 liter untuk 9 kilometer. Nah, sehingga demikian seterusnya. Kemudian pertanyaannya adalah apakah semakin besar cc mobil, semakin berat mobilnya? Nah, itu berarti kamu harus membuat ya ini variabel X-nya adalah cc, kemudian variabel Y-nya adalah berat ya. Terbalik ya. Beratnya adalah X-nya adalah ini berat kendaraan, kemudian Y-nya adalah cc kendaraan. Berikutnya, apakah semakin besar cc, semakin besar powernya? Nah, ini berarti dihubungkan antara ini cc dengan HP. Jadi cc-nya menjadi variabel X, kemudian horsepower-nya atau tenaganya menjadi variabel Y, karena Y adalah fungsi dari X. Kemudian apakah berat mobil, apakah semakin berat mobil, semakin boros? Ini adalah data tentang kondisi kualitas air di suatu perairan di Australia tahun 2016. Ini EXO ini adalah ini klorofil ya, klorofil. Ini kadar konsentrasi klorofil. Kemudian ini
konsentrasi kadar oksigen terlarut DO, tulis ini ya, DO. Kemudian sal itu salinitas atau kadar garam. Kemudian pH derajat keasaman. Ya, ini jadi diukur di permukaan suatu muara pertemuan sungai dengan laut. Kemudian pertanyaannya adalah temukan fungsi terbaik untuk menggambarkan hubungan klorofil dengan oksigen terlarut. Ini berarti antara ini klorofil ini dengan oksigen yang ini. Jadi ini X-nya, ini Y-nya. Nanti kita cari fungsi persamaannya dan koefisien determinansinya berapa. Kemudian temukan nomor 6, temukan fungsi terbaik untuk menggambarkan hubungan salinitas dengan pH. Berarti ini nanti menjadi X-nya, salinitas ini. Kemudian Y-nya adalah pH. Kita akan demokan yang nomor 1. Misalkan kita ambil negaranya adalah Moldova. Moldova ini penduduknya tahun 1960 adalah 2.043.000. Kemudian di tahun 2019 jumlah penduduknya 2.650.000 sekian. Tahun keberapa dari tahun 1960. Nah, perhatikan ini grafiknya. Ini grafik batang. Nah, ini kita ingin lihat kecenderungannya. Kalau menurut taksiran kita memang ini kelihatannya dia negara ini akan mengalami berkurangnya penduduk, ya kan? Ini seperti ini kan turun nih kelihatan. Sekarang kita klik datanya, histogramnya, kemudian kita klik kanan untuk menambahkan trend line. Add trend line. Ya, saya kira ini mungkin sudah diajarkan di Bu Aida. Nah, perhatikan bahwa Excel memiliki yang tadi kita sampaikan di depan itu ada eksponensial logaritma. Defaultnya atau pilihan awalnya yang dia kasih adalah linear. Walaupun ini ada eksponensial, ini ada logaritmik, ada polinomial, ada power. Kita nggak gunakan moving average ya. Kita sampai power saja. Moving average nanti kalau kamu statistik kamu lihat itu. Nah, sekarang yang kita jadikan dasar untuk memilih trend line yang paling bagus adalah R square-nya. Sekarang kita tampilkan dulu R square-nya berapa ini barang. Nah, ini dapat 0, ini R square-nya adalah 0,554. Saya pindah situ dulu. Ini saya kasih warna dulu ini supaya jangan sama, supaya jangan membingungkan. Jadi saya klik ini garisnya, kemudian saya ambil ini cat ini, gentong cat ini, kemudian saya kasih color, gambar pensil warna ini, saya kasih warna merah. Kemudian supaya jangan terlalu kecil, saya kasih besar ukurannya. Ini width-nya. Saya kasih besar jadi 2,5. Kemudian ini terlalu pendek-pendek. Saya kasih agak panjang-panjang itu anunya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke klik di sini. Kita ingin cari yang R kuadratnya lebih besar. Kita coba dulu ke logaritmik. Kita klik ke logaritmik. Kelihatannya jadi lebih besar, 0,823. Kemudian bagaimana kalau polinomial? Nah, ini lebih besar lagi, 98%. Tadi cuman 82%. Yang awal tadi cuman 55%. Sehingga dengan demikian, yang kita pilih adalah yang trend line atau kurva polinomial. Ya. Nah, untuk bagaimana tren pertumbuhan penduduknya 10 tahun mendatang di Moldova ini, maka kita pergi ke forecast, ini forecast atau peramalan, forward, ya, peramalan ke depan. Karena ini di bawahnya adalah tahun ke, berarti kita misalkan dari 2019 sekarang itu datanya 10 tahun, berarti kita tambah 10 tahun. Nah, seperti itu. Nanti kelihatan ini garisnya akan
memanjang. Walaupun datanya tidak ada, tapi kita akan mengestimasi bahwa nah kemungkinan si negara Moldova ini dia penduduknya akan berkurang terus sampai tahun 2029. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa penduduknya diestimasi pada tahun 2029? Nah, untuk keperluan itu kita perlu persamaan. Kita perlu persamaan ini, fungsi ini kita perlu tahu persamaannya bagaimana supaya kita bisa masukkan datanya. Sehingga atau mensimulasi datanya, yang tepat adalah mensimulasi data karena datanya belum ada, ya. Karena masih 10 tahun yang akan datang. Jadi kita meramal gitu ya. Nah, ini maka kita klik dulu ini fungsi persamaan ininya, fungsinya, kemudian kita ke sini. Nah, ini kita centang lagi yang tadi adalah display R square value on chart, and then kita tampilkan display equation on chart. Nah, ini jadi dapat ini persamaannya yang di atas ini. Minus 623,39 X kuadrat. X-nya adalah tahun keberapa, ditambah 49060 X, X-nya tahun, plus 2 juta ya. 2 juta itu karena angka awalnya ini adalah baseline-nya adalah di 2 juta jumlah penduduk awalnya. Nah, kita tulis ini rumus ini di sini. Ya, itu rumusnya. Kemudian kita akan buat tabel lagi. Ya, tabelnya di sini adalah sama seperti biasa, ada X dan ada Y. Rumus Y-nya adalah dari yang sini. Ya, rumus yang kita peroleh dari fungsi ini. Jadi ini bolak-balik ya. Ini tadi tahu datanya, tidak tahu fungsinya. Kemudian ini sudah ada fungsinya, maka kemudian kita kembalikan untuk melihat datanya bagaimana. Tapi data yang di sini adalah data bukan hasil pengukuran atau bukan data hasil dari survei, tapi adalah data estimasi, data meramal, data peramal prediksi ke depan gitu. Ya, untuk memprediksi ke depan yaitu untuk masa 10 tahun. Sekarang X-nya adalah kita mulai dari tahun ke 59. Ya, supaya jangan membingungkan ini dari angka ini bisa kita tampilkan dia dalam huruf tegaknya di sini seperti ini ya. Kita tampilkan dia rotate text up. Nah, seperti itu. Jadi ini tahun ke-1 sampai yang 9 kita akan prediksi ke tahun 60, tahun 60, 61 gitu ya. 62. Jadi kita bisa tambahkan di sini tahun berapa ini? 1960 tambah tahun 2030. Kita sampai di sini aja, sampai 2029. Ya, sampai di sini aja nanti. Kemudian nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya adalah yang ini ya. Yang ini rumusnya. Ini kita tulis, kita rapikan dulu. Ini kalau bikin kuadrat ini diklik itu angkanya, kemudian masuk ke font, kemudian klik tanda panah, kemudian klik superscribe gitu ya. Untuk bikin pangkat di Excel. Oke. Untuk menulis saja ya, untuk menulis bukan bikin rumus pangkat bukan. Nah, sekarang angkanya adalah sama dengan itu minus 624,39 dikali dalam kurung ini 60 X-nya kan. Nah, dikali karena kuadrat kita kali aja sekali lagi. Kemudian dikurang ditambah 49.060 dikali 60 ditambah 2 1 2 3 2 3 2 juta.
Oke, ini di tahun ke-60 jumlah penduduknya adalah 2.695.796. Ini ya. Mungkin tidak persis sama karena koefisien konstantanya ini 26576. Yang kita dapat adalah 269. Ya, jadi di tahun ke-60, di tahun ke-69 ke tahun 50 ke 2019 atau tahun ke-59 itu 2.657.000 jumlah penduduknya. Hasil prediksi di tahun ke-60 atau tahun 2020 ini kalau kita copy ke atas. Nah, itu tahun 2020 jumlah penduduknya adalah ini kalau bingung kasih koma nih ya. Ah, gitu ya. Ah, itu 2 juta. Kemudian ini rumusnya sudah pas, kita anggap pas, kemudian kita copy aja ke bawah. Boleh juga sampai 2030. Nah, itu kelihatan bahwa jumlah penduduknya berkurang. Yang tadinya di tahun 2020 2.600.000, di tahun ke 2029 dia berkurang menjadi 2.400.000. Jadi ketua kelas. Halo ketua kelas. Iya, Pak. Berapa orang ini anggotamu? 33, Pak. Mumi selesai ini. Yang sudah masuk jangan lupa chat ya, tulis namanya di chat. Kita lanjut. Jadi oke kita lanjut. Kita akan coba yang nomor 2. Apakah semakin besar cc semakin berat mobilnya? Atau semakin berat mobil semakin besar cc-nya? Bisa bolak-balik ya. Nah, kalau misalkan seperti itu, apakah semakin besar cc semakin berat mobilnya? Maka ini kan datanya nih belum berdampingan ini antara berat dengan cc. Kita pindahkan dulu dia supaya ini di sebelah-sebelah supaya gampang kita blok datanya ya. Supaya nanti gampang kita buat sebaran titiknya. Karena itu kita blok dulu data D ini yang berisi CC. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita cut tanda gunting. Kemudian kita pindah ke B, sebelahnya berat kendaraan itu. WT itu weight ya atau berat. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita insert cut cells. Nah, dia pindah di situ sehingga lebih mudah buat kita nanti untuk membuat grafiknya. Grafik sebaran titiknya. Sekarang kita buat dulu grafik sebaran titiknya. Kita blok ini data 2 ini. Ya, kemudian untuk keperluan ini kita masih tetap menggunakan grafik scatter. Ya, ini scatter. Ini klik. Ah, tapi ya bukan yang pakai garis gini, bukan. Pakai yang ini aja. Nah, udah seperti itu, ya. Nah, sekarang ini untuk nomor 2. Oke, kita rapikan dulu grafiknya supaya nanti jangan bingung. Baik, selanjutnya kita akan setelah dapat sebaran titiknya, maka seperti tadi juga kita akan buat curve fit namanya ini. Ini yang paling bagus kurvanya untuk mewakili gambaran tren ini seperti apa ya. Kita klik dulu titiknya, kemudian kita klik kanan, kita klik add trend line sampai nanti dia muncul ya. Muncul. Nah, selalu Excel memulai dengan linear. Nah, untuk itu bisa juga linear, tapi kita lihat dulu R square-nya seberapa besar. Ini 0,788 atau sekitar 78% antara perubahan yang bisa dijelaskan kalau CC-nya berubah sekitar 78%, berat kendaraan juga akan berubah. Nah, dengan demikian, karena ini kita lihat semakin besar CC, semakin berat. Jadi apa kesimpulannya untuk nomor 2 ini? Benar, semakin besar cc-nya, semakin berat kendaraannya. Tadi berapa? 7885. Berarti logaritmik lebih kecil karena 7824.
Kemudian polinomial 7886, hampir mirip dengan linear. Kemudian yang power, power lebih besar ya. Berarti yang paling pas untuk ini adalah dengan fungsi power ya, fungsi perpangkatan. Kalau kita ingin tahu bagaimana model persamaannya, kita klik di display equation chart. Itu persamaannya seperti ini perpangkatan ya. Seperti ini. Oke. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya stop share screen share. Masih ada yang bertanya? Suara tak putus-putus di saya, Pak. Bisa minta tolong ulang, Pak? Yang mananya? Yang mana yang diulang dari awal? Enggak, Pak. Yang baru-baru tadi kita bilang, Pak. Oh, ini nama. Ini ditulis nama, NIM, kelas ya. Kemudian yang praktek 2 itu dikumpul paling lambat hari Rabu. Di sekolah. Ya, itu aja. Saya stop nih. Oke, dan sebelum kita tutup, kita screenshot dulu. Kita screenshot dulu ya. Lembar 1. Lembar 1 ya. Sebentar, saya ambil dulu anunya, aplikasinya. Oh, ada Nuraini. Samsinar. Isan, mana Isan? Isan. Andi Tenri. Esti ada? Airin, mana Airin? Pada nggak ada. Oke, sudah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat bekerja. Lebih kurang mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan di WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.